Oke, hari ini kita akan membahas tugas soal logaritma yang telah Ibu berikan pada pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Karena masih banyak yang bingung, hari ini Ibu akan menjelaskan cara menyelesaikan sesuai dengan sifat-sifatnya. Nah, sebelumnya mengingatkan, kemarin kan sudah Ibu share lagi tentang video pembelajaran materi logaritma yang sudah kalian pelajari ya, terutama kalian yang sudah Ibu kirimkan di kelas Google Classroom. Jadi di situ sudah kira-kira kalian sudah mempelajarinya, sifat-sifatnya, contohnya. Nah, sekarang kita bahas sesuai dengan penjelasan yang telah Ibu share. Nah, di sini soal yang pertama yaitu tentang nilai logaritma. Ada 5 soal yang telah Ibu share, yang sudah Ibu kotak-kotak kemarin. Dari yang nomor pertama yaitu nomor 1, soal 3 log 27 ditambah 3 log 6 dikurangi 3 log 2. Nah, soal yang pertama ini kira-kira gimana ya cara mengerjakannya? Nah, kan sudah diketahui bersama bahwa di sini menggunakan sifat apa? Kita lihat. Angka basis di sini adalah 3. Di sini basisnya juga 3. Kemudian dikurangi basisnya juga 3. Bisa dilihat kira-kira di sini basisnya sama ya, sama-sama 3. Makanya bisa menggunakan sifat. Nih, Ibu tuliskan sifatnya. Untuk soal yang pertama ini, sifat yang bisa kalian gunakan adalah ketika ada A logaritma B ditambah A logaritma C sama dengan, karena sama-sama basisnya dan dijumlahkan, maka bisa disingkat, ditulis sekali, yaitu A logaritma, karena dijumlah ini maka menjadi B dikali dengan C, gitu ya. Bilangan numeriknya bisa dikalikan karena dijadikan 1. Nah, karena mengikuti sifat ini ada penjumlahan, maka nanti menjadi perkalian. Nah, sifat selanjutnya di sini penjumlahan, kok di sini ada pengurangan? Nah, ketika di sini menjadi pengurangan, berarti B ini menjadi dibagi. Jadi B dibagi dengan C. Ketika di sini pengurangan, maka ini menjadi operasi pembagian. Nah, caranya seperti ini. Karena di sini sudah sama semua, ya, maka ditulis menjadi 3 log 27. Karena di sini dijumlah, maka menjadi perkalian. Gitu ya. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum, karena di sini masih ada pengurangan. Ketika di sini pengurangan, apakah basisnya sama? Sama. Berarti di sini adalah dibagi. Ketika dikurangin, maka operasinya jika dijadikan 1 akan menjadi pembagian. Berarti di sini menjadi pembagian 2. Gini. 3 log 27 dikali 6 dibagi 2. Yang di dalam kurung, ini perlu kita kurungin ya. Nah, setelah di dalam kurung, maka yang dikerjakan adalah operasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Menjadi 3 log 27 dikali 6 dibagi 2. 27 kali 3, karena di sini bisa disederhanakan. Dibagi 2 menjadi 1, dibagi 2, 3. 27 kali 3 adalah 81. Sekarang sifat lagi. 81 itu apakah bisa dijadikan 3 pangkat? Coba kita cek. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 3 kali 3 sebanyak 2 kali, maka menjadi
9. Itu ya. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. Di sini perkaliannya berulang sampai 3 kali, menjadi 9 dikali 3 adalah 27. Nah, sekarang 3 pangkat 4. Kita cari 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, cek ya. 3 kali 3 adalah 29. 9 kali 9 adalah 81. Jadi ketemu ya bahwa 81 itu adalah 3 pangkat 4. Bisa diubah? Bisa. 3 log 3 pangkat 4. Ketika ada sifat seperti ini, 3 log 3 pangkat 4, maka hasilnya adalah bilangannya di sini maju ke depan menjadi perkalian. 4 dikali 3 log 3 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Tuh. Untuk pembahasan nomor 2 selanjutnya, nah jadi hasilnya nomor 1 dulu ya. Nomor 1 hasilnya adalah 4. Oke, untuk soal nomor 2. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Soalnya adalah, nah ini mudah sekali ya, menentukan nilai tanpa menggunakan alat hitung. Langsung 2 logaritma 4. Nah, ini caranya menggunakan sifat tadi, yaitu sama dengan 2 logaritma 2 pangkat 2. Jadi jawabannya langsung 2. Ini maju ke depan jadi 2. 2 log 2 adalah 1. Maka hasilnya menjadi 2. Ini maju ke depan ya. 2 dikali 2 log 2. Sama saja 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke. Nomor 3. 4 logaritma 64. Oke. 64 itu sama dengan 4 pangkat berapa? Atau 4 ini bisa nggak 4-nya diganti menjadi 2 pangkat 2? Bisa. Boleh nggak ini 64-nya diubah menjadi 2 pangkat berapa gitu? Boleh? Boleh. Nah, tapi di sini kalian ada 2 cara menghitung. Boleh menggunakan basis 4 atau boleh menggunakan basis 2. Oke. Cara pertama menggunakan basis 4. Ketika menggunakan basis 4, tetap ya, berarti 4 log 64 itu sama dengan 4 pangkat berapa? 4 dikali 4-nya sebanyak berapa kali? Coba 4 kali 4 adalah 16. 16 dikali 4, 64. Berarti 4 pangkat 3. Di sini sama dengan 4 pangkat 3. Ketika 4 dikali 4 dikali 4, hasilnya adalah 64. Nah, berarti di sini langsung hasilnya adalah 3. Begitu. Nah, ketika menggunakan cara lain, ini cara pertama ya. Ini bentar. Cara pertama. Cara keduanya, ini basisnya diubah menjadi 2. 2 pangkat 2 log. Nah, 64 banyak sekali, berarti sama dengan, sama aja dicek. Perkalian 2-nya itu sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali 2 itu ada berapa kali? Nah, hitungannya adalah sebanyak 6 kali. 2 pangkat 6. Di sini 2 pangkat 2, numeriknya 2 pangkat 6. Oke. Nah, pernah dengar sifat seperti ini? Ketika ada pangkat di basis dan pangkat di numerik, maka yang di belakang, yang kanan itu menjadi perkalian, yang kiri itu menjadi pembagian. Nah, di sini menjadi perkalian, berarti naik ke kiri. Berarti 6 per pangkat 2-nya menjadi pembagian 2. 6 per 2.
dikali dengan 2 log 2 menjadi 6 dibagi 2 3. 2 log 2 1. 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Apakah sama? Sama, terbukti. Terbukti. Nah, jawabannya adalah 3. Anak-anak boleh menggunakan cara pertama atau menggunakan cara kedua. Itu tergantung dengan sifat-sifat yang digunakan. Jadi bebas memilih sifat-sifat yang akan digunakan dengan sesuai soal yang diberikan, gitu ya. Kemudian kita next untuk soal nomor 3. Oke, maaf ya, soal nomor 4 bukan nomor 3 karena tadi sudah nomor 3. Sekarang lanjut dengan nomor 4. Soal nomor 4. 36 log 216. 36 log 216. Oke. Jika dilihat angkanya, 36 ini adalah kelipatan dari perkalian 6. 216 ini ternyata juga sama, yaitu perkalian dari 6. Kelipatan perkalian 6 ya. Nah, kita lihat untuk 36 ini menjadi, bisa diubah menjadi 6 pangkat ya, menjadi 6 dikali berapa supaya 36? Nah ya jelas 6 pangkat 1, 6 pangkat 1, 6. 6 pangkat 2 bukan 6 pangkat 2 itu bukan 12 ya, tetapi 6 dikali 6. Jadi sebanyak 2 kali perkaliannya, jadi 36. 6 pangkat 2 6 pangkat 2 logaritma dengan 6 pangkat. Nah, ini belum diketahui, kita cek lagi. 6 kali 6 sama dengan 36, maka ini disebut 6 pangkat 2. Ketika 6 kali 6 kali 6 atau 6 pangkat 3 hasilnya menjadi 6 kali 6 36. 36 dikali 6 adalah 216. Ternyata 216 itu 6 pangkat 3. Caranya sama dengan nomor 3. Oke, caranya sama dengan nomor 3 yang tadi sudah dijelaskan. Maka 6 pangkat 2, maaf ini kecil aja ya, 6 pangkat 2 log 6 pangkat 3. Pangkat yang kanan menjadi perkalian, pangkat yang kiri menjadi pembagian. Berarti 3 per 2. Jangan terbalik ya, bukan 2 per 3, tapi 3 per 2. Dikali dengan 6 log 6. Sama dengan, tetap 6 log 6 adalah 1. Sifat A log A ketika basis sama dengan numerik, maka di sini hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena 6 pangkat berapa sih hasilnya adalah 6? 6 pangkat berapa sih hasilnya adalah 6? 6 pangkat 1. Karena 6 pangkat 1 ya sudah 6. Gitu ya. Maka 6 log 6 hasilnya adalah 1. Dikali 3 per 2, maka hasilnya adalah 3 per 2. Oke, nomor 4 hasilnya adalah 3 per 2. Sampai sini ada yang masih bingung? Jika ada nanti silakan tanya melalui WhatsApp yang telah Ibu bagikan. Atau nanti bisa ditanyakan ke korelasi masing-masing untuk mencari kontak Ibu. Oke, nomor 5. Ini soal terakhir ya dari tugas kemarin. Oke. Soal nomor 5 terakhir. Oke, soal nomor 5 yaitu, ini paling panjang sendiri ya. Nomor 5. 2 log 50 ditambah 2 logaritma 8 dikurangi 2 log 100. 2 log 50 ditambah 2 log 8 dikurangi 2 log 100. Ini apa sih soalnya? Apakah bentuknya sama dengan soal nomor 1? Silahkan dicek. Nah, kita lihat ya. Nah, 2 log 50. Di sini 2 log 8. Di sini juga 2 log 100. Yang sama adalah basisnya 2. Nah, kalau sama tadi gimana cara menyelesaikannya? Dengan sifat
diringkas ya jadi 1 ya. Hanya ditulis sekali. Menjadi 2 log. 2 lognya ditulis sekali, tapi ini jadi gabung di jumlah, maka ini numeriknya menjadi dikali, dikurang maka numeriknya menjadi dibagi. Berarti 50 dikali 8 dibagi 100. Oke, 2 log tetap ditulis menjadi 1, 2 log, 2 log, 2 log jadi 1. Numeriknya dijadikan 1 dengan cara operasi jika penjumlahan jadi perkalian dan pengurangan menjadi pembagian. 50 kali 8 dibagi 100. Oke, gimana ini? Ada yang bisa disederhanakan? Nolnya dicoret ya, artinya dibagi 10. Oke, menjadi 2 log 5 dikali 8 40 dibagi 10 sama dengan 2 log 4. Ini bisa disederhanakan. 2 log 4. 4 tadi merupakan pangkat dari 2 pangkat 2. Kita cek 2 log 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 2. Selesai. Jadi nomor 5 caranya seperti ini, sama dengan nomor 1. Nah, selanjutnya di akhir sesi akan ada latihan soal dengan mengerjakan soal-soal logaritma sesuai dengan sifat-sifatnya. Silahkan dicek kembali video pembelajaran yang kemarin jika masih bingung untuk mengerjakan latihan soal yang terakhir. Oke, untuk sesi terakhir isinya adalah soal, silahkan ditulis dan dicatat dalam buku catatan. Untuk tugas yang kemarin hanya untuk latihan saja, untuk besok akan ibu masukkan nilainya. Untuk yang kemarin masih sebagai latihan karena banyak yang belum paham, ibu jelaskan terlebih dahulu, kemudian yang latihan soal terakhir dari video ini yang akan dimasukkan nilainya. Oke, ibu tulis, silahkan dicatat dari awal sampai akhir dan dikerjakan dalam pembelajaran di buku tugas dan dikirimkan di Google Classroom. Terima kasih. Jadi ini soal latihannya, silahkan gunakan sifat-sifatnya pada logaritma. Jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan pada hari ini dengan batas waktu sampai malam ya. Ibu tunggu sampai malam. Jadi silahkan dikerjakan. Tidak ada alasan untuk tidak mengumpulkan.